Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab yang akan kita bahas kali ini tetap masih dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Sebab kawan-kawan, kemarin ada yang menarik karena Pak Anies Baswedan bertemu dengan Imam Masjid Nabawi di Madinah, kawan-kawan. Dan apa yang mereka bahas itu yang akan kita lihat lebih jauh ini. Kemudian ada 3 menteri sibuk ngurusin JIS, tapi Pak Anies Baswedan fokus ibadah dan bertemu dengan Imam Masjid Nabawi. Ini yang menarik juga nih pemberitaan itu. Kemudian ada potret Pak Anies Baswedan ketemu Imam Masjid Nabawi dan heboh di media sosial. Jadi isu obrolannya pun terbongkar dan ini yang kemudian menjadi pembahasan banyak di kalangan. Bahkan sekarang generasi Z hingga generasi milenial juga membicarakan tentang Pak Anies yang tengah fokus untuk bertemu dengan para delegasi-delegasi yang ada di Arab, kawan-kawan. Dan saya pikir ini menjadi nilai plus karena dengan seperti ini generasi milenial, generasi Z juga bisa kenal lebih jauh bagaimana kemudian kepribadian Pak Anies, bagaimana kemudian kecerdasan Pak Anies yang diakui di dunia internasional. Coba kita bahas lebih dalam lagi, kawan-kawan. Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Pak Anies Rashid Baswedan berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinah. Pak Anies berkesempatan bertemu langsung dengan imam, khatib, dan penanggung jawab halaqah Al-Quran Masjid Nabawi, kawan-kawan, yakni Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim itu. Dalam kesempatan tersebut, Pak Anies memaparkan isi pembicaraannya. Pak Anies mengaku banyak menjelaskan terkait pelbagai pelayanan ibadah yang diberikan Kerajaan Arab Saudi, baik itu ibadah haji, umrah, dan halaqah di Masjidil Haram, Makkah maupun di Masjidil Nabawi, Madinah. Pak Anies juga mengungkapkan bahwa umat Islam Indonesia mendapatkan tempat khusus di hati Imam Masjid Nabawi. Dia juga menyebut Syekh Abdul Muhsin memuji kekompakan jemaah Indonesia. Lebih lanjut, Pak Anies dan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim juga saling mendoakan dan bersyukur bahwa pertemuan keduanya berlangsung hangat dan berharap akan membawa keberkahan bagi semuanya. Jadi saya pikir ini yang kemudian kita bisa jadikan salah satu perbandingan kita memilih pemimpin ke depannya. Bagaimana kemudian kolaborasi, bagaimana kemudian segmentasi calon pemimpin kita ke depan ini. Kita bisa lihat bagaimana kemudian komunikasi dengan berbagai orang manapun, dengan berbagai negara-negara muslim lainnya. Jadi saya pikir itu juga bisa menjadi patokan kita untuk memilih pemimpin ke depannya. Kemudian kita lanjut, kawan-kawan. Ada 3 menteri sibuk ngurusin JIS, tapi Pak Anies Baswedan lebih fokus ibadah dan bertemu Imam Masjid Nabawi. Ya, seperti yang kita lihat hiruk-pikuk 3 menteri ngurusin JIS, Pak Anies Baswedan fokus ibadah dan bertemu dengan Imam Masjid Nabawi. Pertemuan dengan imam, khatib, dan penanggung jawab halaqah Al-Quran Masjid Nabawi, yakni Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim ini berlangsung seiring saat Pak Anies Baswedan menunaikan ibadah haji 2023. Pak Anies memposting pertemuannya dengan Syekh Dr. Abdul Muhsin di akun media sosialnya tanpa menyinggung hiruk-pikuk 3 menteri ngurusin JIS itu. Tidak ada satu kata pun dari postingan Pak Anies tentang sibuknya 3 menteri Jokowi yang mengurusi JIS itu, mulai dari pintu masuk hingga rumput lapangan Jakarta International Stadium. Sedangkan komentar Anies tentang 3 menteri tersebut hanya diposting oleh Mardhani Alisera di akun Twitternya. Dalam postingan tersebut, Pak Mardhani menuliskan bahwa Pak Anies mengatakan jika JIS bukan miliknya. Selain itu, Pak Anies juga tidak mempermasalahkan jika Jakarta International Stadium akan direnovasi. Sedangkan pertemuan dengan Syekh Dr. Abdul Muhsin, Pak Anies menyebut bahwa dirinya berbincang banyak dengan Imam Masjid Nabawi tersebut. Jadi kata Pak Anies, kami berbincang tentang banyak hal, mulai dari berbagai hikmat kerajaan Arab Saudi dalam ibadah haji dan umroh, terkait kegiatan halaqah Al-Quran dan matan-matan kitab Toruts, baik secara langsung di Masjid Nabawi maupun jarak jauh itu.
atau online. Yang manfaatnya kita kini dirasakan jutaan orang dari berbagai negara di dunia. Selain itu, beliau juga mengapresiasi jamaah haji Indonesia yang amat khusyuk, sabar, dan senantiasa kompak dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Orang-orang dari Indonesia ini mendapatkan tempat istimewa di hati beliau, karena setiap harinya beliau menatap dan mendengarkan lantunan Al-Quran yang dilantunkan orang Indonesia, baik secara langsung di Masjid Nabawi maupun mereka yang mengikuti program jarak jauh itu. Dalam pertemuan itu, Pak Anies mengaku membicarakan banyak hal dengan Syekh Abdul Muhsin. Ex-Gubernur Jakarta tersebut membeberkan semua bahwasanya pembicaraan-pembicaraan itu mengenai banyak sekali berbagai hikmat kerajaan Arab Saudi dalam ibadah haji dan umroh, kemudian terkait halakah dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini juga kawan-kawan yang menjadi sesuatu hal yang sangat indah kita lihat bagaimana kemudian Pak Anies bisa bertemu dengan Imam Masjid Nabawi. Dan saya pikir ini juga yang mungkin sampai sejauh ini membuat para calon lawannya Pak Anies itu tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana kemudian Pak Anies belum tiba di tanah air, tetapi bagaimana kemudian pembicaraan-pembicaraan tentang Pak Anies Baswedan selalu menjadi topik hangat di sosial media manapun itu, baik di Twitter, di Instagram, YouTube, dan sebagainya. Dan saya pikir ini juga kawan-kawan bisa mendongkrak elektabilitas Pak Anies Baswedan. Saya pikir hal-hal semacam ini, pembicaraan-pembicaraan trending topiknya Pak Anies Baswedan di media sosial dalam dalam pembahasan Pak Anies selama masih ada di tanah Arab, saya pikir ini juga bisa mendongkrak bagaimana kemudian pemenangan Pak Anies Baswedan di 2024 nanti. Kita bisa lihat hal itu kawan-kawan. Bagaimana kemudian ketika dirinya diusik dengan isu-isu bahwa JIS itu mau direnovasi karena inilah itulah dan sebagainya, Pak Anies menghiraukan hal itu. Dia tetap fokus beribadah, dia tetap bertemu dengan siapa saja, dia bertemu dengan Imam Masjid Nabawi. Kemudian ada juga kemarin potret Pak Anies yang dikawal baret merah tentara Arab Saudi. Saya pikir hal-hal seperti itu mampu kemudian menampar wajah para buzzer-buzzer yang menyerang Pak Anies kemarin itu kan, yang awalnya bilang bahwa Pak Anies menyebar hoax, katanya diundang itu kan, tapi memang ternyata diundang. Dan bagaimana kemudian Pak Anies saat ini dikawal langsung oleh tentara Arab Saudi, yang awalnya para buzzer-buzzer yang menyerang Pak Anies bilang bahwa Pak Anies didorong dan disenggol oleh tentara karena Pak Anies tidak diketahui bahwa capres orang Indonesia. Tapi ternyata kita bisa lihat banyak sekali potret-potret yang membuat mata buzzer-buzzer kemarin itu melongo kawan-kawan. Ya kalau kata pendukung Pak Anies itu, mereka itu buzzer-buzzer rupiah yang menyerang Pak Anies kemarin itu sekarang sudah tidak nampak lagi mereka itu. Entahkah sembunyi di mana, di goa apakah mereka sembunyi di goa atau sebagainya. Jadi hal-hal semacam itu saya pikir lucu sekali untuk kita lihat. Bagaimana ketika Pak Anies diserang, Pak Anies diam, tapi tiba-tiba Pak Anies membackup semua itu, memberikan fakta bahwa ini loh, itu kerennya Pak Anies di wilayah itu. Teman-teman pendukung Pak Anies, relawan Pak Anies juga, kalau cerita-cerita di tongkrongan, ya mereka sangat antusias sekali berbicara masalah Pilpres ke depannya. Berbeda kalau saya ikut sama teman-teman relawan Pak Ganjar, Pak Prabowo, mereka sejauh ini itu sudah diam-diam dalam menyerang Pak Anies. mungkin mereka semacam membuat kekuatan baru lagi untuk menyerang Pak Anies itu. Saya pikir hal-hal seperti itu ya wajar-wajar saja. Kita nantikan saja lah ke depannya. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat Pak Anies ini yang kemudian bertemu dengan Imam Masjid Nabawi tanpa mengurus JIS dan sebagainya? Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe,
agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.